Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Darmawan dengan NIM 180530668, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya buat guna melengkapi tugas akhir dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kelurahan Gates 6XX, Kecamatan Lubuk Begalung selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring bagi para siswa SMA di wilayah
Seibromas, Kelurahan Gates 6XX, Kecamatan Lubuk Begalung selama pandemi COVID-19. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja dampak atas pemberlakuan kebijakan pembelajaran daring terhadap efektivitas pembelajaran para siswa SMA di wilayah Seibromas, Kelurahan Gates 6XX, Kecamatan Lubuk Begalung selama masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Lalu pada bagian bab 2, kajian literatur, pada proposal penelitian saya ada deskripsi teori. Yang pertama membahas tentang pengertian COVID-19. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu yang beberapa bulan saja. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan. Misalnya ketika kita berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau ketika kita kontak langsung dengan droplet. Lalu gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini biasanya menyerupai gejala flu biasa, yaitu demam, pilek, batuk kering, gejala sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah semakin memberat atau semakin parah. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan hingga berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul ketika tubuh kita bereaksi melawan virus corona tersebut. Lalu ada dampak COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak besar di berbagai bidang kehidupan, seperti pada kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Kebijakan pemerintah dilaksanakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya keberlangsungan pendidikan. Salah satu kebijakan yang diterapkan yaitu untuk menjaga jarak atau social distancing. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diminta untuk menjaga jarak. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu mengalihkan proses pembelajaran secara langsung yang tadinya secara langsung menjadi dengan menggunakan metode pembelajaran daring atau pembelajaran online. Lalu ada efektivitas pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Lalu efektivitas. Menurut Rivianto, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkannya. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Lalu menurut Gibson, efektivitas itu adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Ketika semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan atau standar yang mereka harapkan, maka mereka dinilai semakin efektif. Lalu pembelajaran efektif.
Pembelajaran yang efektif menurut Kiriakou pada tahun 2009 ini mencakup dua hal pokok, yaitu waktu belajar aktif dan kualitas pembelajaran. Waktu belajar aktif adalah waktu yang digunakan siswa selama dalam proses pembelajaran, sedangkan kualitas pembelajaran meliputi bagaimana proses atau interaksi antar siswa, guru, dan sumber belajar saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu pembelajaran daring. Menurut Chandrawati, pembelajaran daring atau yang dikenal dengan sebutan e-learning merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menghubungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dan teknologi. Sedangkan menurut Michael, e-learning atau pembelajaran daring adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Nah, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 atau coronavirus disease, pada poin kedua yaitu proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa membebani tuntutan menuntaskan keseluruhan pencapaian kurikulum atau kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada penelitian kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19 ini. Lalu yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Lalu yang keempat, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Lalu ada pengalihan pembelajaran ini berdampak langsung terhadap proses pembelajaran karena banyak peserta didik bahkan orang tua yang tidak mengerti tentang jalannya proses pembelajaran daring tersebut. Banyak masalah yang timbul selama pembelajaran daring, terutama di desa-desa terpencil. Keterbatasan dalam penyediaan jaringan internet menjadi poin penting dalam permasalahan ini. Hambatan lainnya yaitu psikologis peserta didik, di mana peserta didik dalam tingkat pendidikan sekolah dasar yang terbiasa dan yang biasanya belajar dengan bertatap muka langsung dengan guru dan memerlukan pendampingan yang lebih dari guru, mereka harus melakukan pembelajaran secara online yang tidak bertatap muka langsung dengan gurunya, dan guru tidak mendapat pendampingan langsung dari guru. Peran guru yang biasanya mendampingi mereka dalam belajar digantikan oleh orang tua yang pada dasarnya tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Selain itu, kelemahan dari pembelajaran daring ini adalah pemahaman peserta didik selama pembelajaran daring juga menurun karena pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis online ini didominasi oleh tugas-tugas yang mengakibatkan fokus peserta didik tidak lagi pada pencapaian atau pemahaman materi, melainkan pada pengerjaan tugas. Banyak tugas yang diberikan mengakibatkan peserta didik kekurangan waktu untuk memahami materi pembelajaran karena fokus mereka menjadi tidak jelas dan terbagi-bagi. Namun, di balik kelemahan pembelajaran daring ini ada keunggulan dalam sistem pembelajaran ini, yaitu seperti berkurangnya tingkat perundungan anak atau yang biasa kita kenal dengan istilah bully. Perundungan atau pembulian kerap terjadi di setiap sekolah, bahkan hampir di setiap tempat dihiasi atau dipenuhi dengan perundungan. Perundungan atau bully ini biasanya dilakukan dengan perlakuan yang menyakiti fisik maupun non-fisik. Dengan diberlakukannya pembelajaran daring ini, maka kemungkinan
akan terjadinya fenomena ini sangat kecil, mengingat pembelajaran daring dilakukan secara online tanpa bertatap muka langsung dan dilakukan di rumah masing-masing, sehingga para orang tua pun dapat mengawasi langsung setiap kegiatan anaknya agar terhindar dari terjadinya penyimpangan perilaku sosial, dan kekhawatiran akan perundungan atau bully terhadap anaknya juga akan berkurang, sehingga pembelajaran daring ini memberi dampak positif bagi psikologi siswa. Selain itu, pembelajaran online juga lebih menghemat waktu jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Lalu pada bab 3, itu adalah metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode studi kasus atau studi kasus, dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pemberlakuan kebijakan pembelajaran daring terhadap efektivitas pembelajaran siswa SMA di wilayah Seibromas, Kelurahan Gates 6XX, Kecamatan Lubuk Begalung selama masa pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Lalu laporan akhir penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Lalu populasi dan sampel penelitian pada proposal penelitian saya adalah populasinya adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dalam penelitian ini populasi yang saya gunakan adalah siswa SMA di wilayah Seibromas, Kelurahan Gates 6XX, Kecamatan Lubuk Begalung, dan respondennya berjumlah 20 orang yang merupakan gabungan siswa SMA di wilayah Seibromas, Kelurahan Gates 6XX, Kecamatan Lubuk Begalung. Lalu teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan metode memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah yang pertama itu observasi. Observasi merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait pertanyaan penelitian melalui proses observasi langsung di lapangan. Observasi dilakukan peneliti dengan harapan memperoleh informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti. Hal yang akan diamati yaitu cara kerja para responden ketika diberi permasalahan yang diteliti. Lalu yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara adalah percakapan untuk tujuan tertentu. Nah, melalui wawancara ini peneliti menggali data, informasi, dan kerangka deskripsi dari objek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpandu, artinya pertanyaan yang diajukan tidak tertuju pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam atau dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat kejadian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai responden untuk memperoleh informasi secara langsung dari para responden. Metode wawancara atau interview ini memiliki makna dan tujuan yang jelas dibandingkan dengan percakapan biasa. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Ari Kunto
ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Pada pelaksanaannya, data dokumentasi merupakan data sekunder, yaitu data informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang terkait. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian instrumen merupakan alat pada waktu penelitian yang peneliti menggunakan suatu metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu, instrumen yang dibutuhkan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, alat perekam, kamera, serta alat tulis. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau human instrument yang disertai alat bantu berupa tape recorder dan kamera. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Demikianlah presentasi dari proposal penelitian saya. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.